Selamat malam. Iya, Ibu. Bagaimana kabar Ibu Putri? Alhamdulillah sehat, Mbak. Tadi baru selesai bimbingan sama promotor. Wah, mantap. Alhamdulillah. Keren sekali, Ibu. Oke, semoga dimudahkan dalam proses. Amin, eh, amin ya Allah. Amin, amin. iya, Terima amin. kasih, Mbak. Ya, Ibu Putri. Baik. Bapak dan Ibu, kita kembali lagi bertemu di tanggal 4 ini, gitu nggih. Akan membahas atau melanjutkan gitu nggih topik yakni adalah terkait pemindahan template Bapak Ibu. Kalau kemarin malam kita sudah berdiskusi soal pencarian jurnal, tentunya di dalam jurnal tersebut pastinya memberikan kaidah atau guideline gitu ya, guideline yang mana harus kita ikuti gitu sesuai dengan permintaan dari jurnalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, nantinya semisal Bapak Ibu apa ternyata mendapati jurnal itu memiliki template, itu lebih mudah Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa download templatenya, kemudian menyesuaikan papernya sesuaikan dengan template. Nah, di malam hari ini, Mas Hafid akan menyampaikan bagaimana cara cepatnya pemindahan template sehingga Bapak Ibu tidak membutuhkan waktu lama gitu nggih. Jadi kalau pemindahan template ini Bapak Ibu cukup membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja. Gitu. Kalau sudah terbiasa sekitar 10 menit bahkan mungkin 5 menit aja pemindahan template itu. Kenapa? Karena ada tipsnya, ada caranya begitu Bapak Ibu biar cepat gitu nggih. Sehingga nantinya kalau Bapak Ibu ternyata ketika sudah submit di satu jurnal, suaranya belum kurang jelas nggih. Oke, baik. Coba saya mendekat lagi. Nantinya bagaimana Ibu? Suara saya sudah terdengar lebih jelas Ibu? Mungkin Bagaimana Ibu? jelas, Mbak, jelas. Oh, ya, Alhamdulillah. Semoga terdengar suara saya terdengar lebih jelas di tempat Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu silahkan mengikuti begitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan ke kami. Terus juga nanti kita bisa diskusikan apa bagian mana, materi mana yang memang belum atau mau diulas kembali, monggo bisa disampaikan. Namun sebelum itu kita coba langsung ke materi begitu ya Bapak Ibu. Biar lebih efektif kepada Mas Hafid, saya persilahkan. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Jelas, Mas. jelas. Terdengar. Baik, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, tetap semangat nih, Bapak Ibu. Ini di pertemuan ketujuh ya, Bapak Ibu. Oke, biar tidak terlalu kemalaman nih, Bapak Ibu. Mungkin saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Sudah Mas. terlihat? Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita kan sudah mencari jurnal nih Bapak Ibu. Coba kita masuk ke source, kemudian salah satu jurnal itu terdapat template nih Bapak Ibu. Salah satunya coba Horizon. Oke. Nantinya silahkan Bapak Ibu cek apakah ada template-nya atau tidak. Kemudian kalau tidak ada template-nya Bapak Ibu, itu lebih mudah malahan. Itu memudahkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu dibebaskan itu hanya ada ketentuannya biasanya. Misalnya fontnya menggunakan apa, kemudian ukurannya berapa, jumlah abstraknya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Biasanya publisher-publisher besar itu malah tidak ada template-nya. Nah, coba kita cek Bapak Ibu. Kita kembali merefresh materi yang kemarin. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan jurnal tujuan, pastikan
currently covered by Scopusnya sampai tahun sekarang 2025. Kemudian kalau Bapak Ibu ada SJR, pastikan juga SJR-nya ke guru besar harus lebih dari 0,15. Nah, kemudian bagaimana kenaikannya nih Bapak Ibu? Apakah stabil atau tidak? Bapak Ibu bisa cek 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Setelah itu bisa juga set score. Apakah mengalami kenaikan ataupun tidak Bapak Ibu? Coba 1,4 di tahun 2024. Oke, sama. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Kalau mengalami kenaikan itu lebih bagus lagi. Nah, kalau dari keempat itu oke semua, Bapak Ibu, baru kita masuk ke halaman jurnalnya, Bapak Ibu. Bisa melalui ISSN-nya di copy, kemudian masuk ke Simago JR. Ataupun kalau Bapak Ibu akun Scopusnya berlangganan, itu bisa langsung masuk melalui Scopusnya. Nah, dengan cara klik jumlah dokumen, kemudian view at publisher. Nah, oke. Ketika Bapak Ibu masuk ke halaman jurnalnya, seperti kemarin, kita harus wajib membaca secara dengan cermat. Hal yang Bapak Ibu lakukan adalah cek M-scoop-nya. Apakah cocok ruang lingkupnya, apakah sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Kemudian harganya bagaimana? Kalau harganya cocok, oke, lanjut Mas. Kemudian masuk ke guidelines. Nah, di sini nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu penamaannya. Mungkin guidelines atau mungkin instruksi for author atau for author saja. Nah, nanti berbeda-beda Bapak Ibu tergantung dari jurnalnya. Coba kita klik guidelines. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian guidelines atau instruksi for author itu berisi aturan-aturan. Nah, di sini Bapak Ibu harus sesuaikan. Coba nih Bapak Ibu, kita cek dari guideline-nya. Manuskrip template. Nah, ternyata ada template-nya juga nih Bapak Ibu. Coba kita download. Sambil mendownload Bapak Ibu, kita lanjut. Di bagian tab-nya Bapak Ibu, kita bisa lihat jenis apa saja yang diterima oleh jurnal tersebut. Di sini ada riset artikel, kemudian review artikel seperti SLR, dan critical analysis artikel. Nah, kemudian ke bawah lagi nih Bapak Ibu, general. Untuk aturannya 3.000 kata sampai 10.000 kata termasuk referensi. Kemudian halamannya 5 sampai 20. Ternyata 2 kolom nih Bapak Ibu formatnya. Kemudian ke bawah lagi. Judulnya Bapak Ibu. Ternyata dibatasi 20 kata. Kemudian ke bawah lagi. Auto detail. Nah, nanti penamaannya bagaimana. Di sini ada akademik, kemudian kota, kode pos, negara, email, dan emailnya hanya opsional. Kemudian ke bawah lagi untuk abstrak 200 sampai 350 kata. Nah, kalau di jurnal meminta 200 sampai 350 kata, Bapak Ibu sesuaikan. Jangan Bapak Ibu malah abstraknya cuma 199, kurang satu, atau bahkan 351, kelebihan satu. Nah, walaupun kurang satu atau kelebihan satu, itu nanti bisa menyebabkan diri cek Bapak Ibu. Kemudian ke bawah lagi. Untuk keyword 3 sampai 10 Bapak Ibu. Kemudian introduction, material and method, research, discussion, conclusion Bapak Ibu. Nah, kemudian ada appendix seperti kalau ada lampiran data dan sebagainya, kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Nah, untuk ucapan terima kasih sendiri, Bapak Ibu, itu biasanya lebih ke institusi atau lembaga.
atau mungkin yang memberi dana hibah. Nah, jarang juga ucapan terima kasih itu mengarah ke perorangan, biasanya lebih ke institusi, Bapak Ibu. Kemudian ke bawah lagi, figurnya bagaimana nanti ke bawah, referensinya. Oke, nah di sini hampir kelupaan, Bapak Ibu. Terdapat figur resolution harus 300 dpi. Nah, kita nanti juga akan cek gambarnya apakah sudah sesuai 300 dpi atau tidak. Dan ini tidak semua meminta seperti ini, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh jurnal yang bisa dikatakan apa ya? Permintaannya kompleks. Ada gambarnya harus meminta sekian, judulnya dibatasi, kemudian abstraknya juga dibatasi. Nah, kemudian ke bawah lagi, Bapak Ibu. Referensinya bagaimana penulisannya, ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, manuskrip review. Screening. Jadi editor itu mengecek dari ini Bapak Ibu. Manuskrip harus sesuai dengan skop dan spesifik jurnalnya. Kemudian kualitas dari manuskrip Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu harus menyesuaikan instruksi for author. Kemudian judulnya tidak boleh lebih 20 kata. Kemudian ke bawah, untuk autornya penulisannya bagaimana, abstraknya sekian, kemudian keywordnya. Nah, ini adalah langkah awal editor biar artikel Bapak Ibu itu di reject atau nanti revisi atau diterima Bapak Ibu. Nah, ini langkah awalnya. Jadi kalau langkah awal ini Bapak Ibu ibaratkan juga apa ya? eh, Tidak terlalu mementingkan atau menyepelekan. Nah, itu juga bisa menyebabkan di reject karena editor itu mengecek ini Bapak Ibu yang pertama. Walaupun hal-hal apa ya sepele kan seperti itu Bapak Ibu dari jumlah abstraknya berapa, jumlah judulnya berapa. Oke. Nanti di bagian author guideline silahkan Bapak Ibu baca secara detail karena itu aturan-aturan yang berlaku Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke dalam template-nya nih Bapak Ibu. Kita buka dulu enable editing. Nah ini Bapak Ibu. Template-nya ternyata 2 kolom Bapak Ibu. Kemudian kita cek dari manuskrip kita. Nah 1 kolom. Nah, nanti kita akan pindahkan Bapak Ibu yang 1 kolom ke 2 kolom. Kalau Bapak Ibu pemindahannya dari 1 kolom ke 1 kolom itu lebih mudah. Tetapi kalau 1 kolom ke 2 kolom itu biasanya banyak yang rusak Bapak Ibu. Atau banyak yang berantakan. Nah, kita langsung masuk saja biar tidak terlalu lama nih Bapak Ibu. Nanti paling 10 sampai 15 menit saja. Kalau sudah terbiasa mungkin 10 menit sudah oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa membuat layar menjadi 2. Template dan manuskrip. Coba bisa melalui tekan Windows, kemudian panah ke kanan, kemudian kita pilih template. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita sandingkan. Oke. Di sini Bapak Ibu, nanti ada 2 pemindahan Bapak Ibu. Tanpa sitasi, kemudian yang satu ada sitasinya. Nah, kita contohkan nih Bapak Ibu yang tidak ada sitasinya. Seperti judul, autor, kemudian afiliasi. Kita copy saja dari manuskrip kita, copy biasa, kemudian masuk ke template di bagian kanan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa arahkan kursor di setelah judul atau di depan judul. Boleh, silakan pilih. Kemudian coba di belakang, Mas. Kita klik kanan, kemudian kita menggunakan paste yang ada huruf A-nya, Bapak Ibu. Paste spesial. Keeps text only. Nah, kita klik di sini, Bapak Ibu.
langsung menyesuaikan dengan font dan ukurannya di template. Tinggal yang dari template kita hapus. Del. Oke. Untuk judul sudah nih Bapak Ibu. Kemudian masuk ke dalam author. Sama Bapak Ibu. Tinggal kita copy. Kemudian di bagian author, saya zoom. Di bagian author kita blok. Sebelum Bapak Ibu blok, di sini terdapat angka. Kita kasih spasi. Biar angkanya tidak ikut terblok Bapak Ibu. Nah, kita blok. Kemudian klik kanan. Klik keep text only yang ada huruf A-nya. Nah, kita langsung timpa saja Bapak Ibu tulisan autornya. Kemudian autor kedua kita copy dulu. Sama Bapak Ibu, di bagian angka 2 kita kasih spasi. Kemudian kita blok seperti ini, klik kanan kita timpa. Keep text only. Kemudian autor ketiga kita copy. Kita kasih jarak masuk ke bagian template. Klik kanan keep text only yang ada huruf A-nya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu di bagian author itu terdapat gambar bintang. Nah, gambar bintang itu menandakan apa, Mas? Nah, di sini menandakan corresponding autornya Bapak Ibu. Dan ini tidak melulu di nomor 2, bisa saja di nomor 3. Nah, kita tarik saja Bapak Ibu, kita pindahkan. Nah, jadi yang menjadi corresponding adalah nomor 3 dari punyanya Pak Jo. Kemudian corresponding nanti Bapak Ibu itu bertanggung jawab dari mulai submit sampai terbit. Jadi submit kemudian nanti kontak-kontakan dengan editor, revisi sampai nantinya publish Bapak Ibu. Oke. Ke bawah kita masuk ke afiliasi Bapak Ibu. Nah, di afiliasi silahkan Bapak Ibu cek penulisannya apakah sudah sesuai urutannya. Kalau sudah sesuai Bapak Ibu, tinggal kita copy saja dari manuskrip kita. Kemudian masuk ke dalam tulisannya nih Bapak Ibu. Kita bisa langsung timpa saja Bapak Ibu. Sebelum itu sama seperti author, angkanya kita kasih jarak dulu, spasi. Tinggal kita nantinya blok Bapak Ibu. Kita blok seperti ini. Kemudian klik kanan menggunakan paste yang ada huruf A-nya, keep text only. Tinggal kita klik saja. Nih, kita sesuaikan. Nah, afiliasi di author kedua Bapak Ibu sama. Kita copy dulu. Kemudian kita timpa. Kita blok dulu. Klik kanan. Keep text only. Nah, author ketiga. Oke, di sini angka satunya hilang. Kita rapikan. Oke, kita ulang aja. Oke, satunya sudah ada. Tinggal kita pastekan. Klik kanan, keep text only. Nah, kita enter. Kemudian afiliasi ketiga, Bapak Ibu sama caranya. Kita copy, kemudian kita kasih jarak nomor 3. Kita blok saja, Bapak Ibu, afiliasi dari template. Kemudian klik kanan, keep text only. Oke, coba kita ulang. Apakah sudah keblok semua? Klik kanan. Oke, berarti 3-nya ikut nih. Nah, ternyata ya Bapak Ibu. Tabel, klik kanan, keep text only. Tinggal kita rapikan Bapak Ibu.
Setelah itu Bapak Ibu, yang diminta hanya corresponding autornya nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cantumkan email yang aktif dan nanti ketika sudah submit, Bapak Ibu harus secara berkala mengecek emailnya. Ya, coba correspondingnya kita masukkan. Emailnya Pak Jo, kita langsung timpa saja. Klik kanan, keep text only. Tinggal. Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu. Dari judul, kemudian autor, afiliasi. Nah, setelah itu kita ke bawah. Di sini terdapat copyright nih Bapak Ibu. Kalau terdapat copyright seperti ini, kita abaikan saja karena ini template dari jurnalnya. Kita langsung masuk ke bagian abstrak Bapak Ibu. Nah, di bagian abstrak kita bisa tandain dulu nih Bapak Ibu. Publication kita tandain dengan warna. Oke. Setelah itu dari manuskrip Bapak Ibu kita copy. Kita copy dulu. Oke, sudah. Masukkan ke dalam template. Nah, kita paste Bapak Ibu. Keep text only. Nah, di sini. Kenapa harus ditandain Mas? Biar nanti Bapak Ibu mengetahui mana yang dari template, mana yang dari manuskrip Bapak Ibu. Tinggal yang dari template kita hapus Bapak Ibu. Kita ada. Nah, sudah nih Bapak Ibu abstrak. Kemudian masuk ke keyword. Sama, kita copy dulu. Kemudian masuk ke template. Kita paste keep text only. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk keyword silahkan Bapak Ibu urutkan berdasarkan abjad. Nah, di sini terdapat Coffee Farmer Group itu harusnya di depan karena berawalan C. Kita pindahkan, kita seperti ini. Di sini koma. Oke, nah, nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan berdasarkan abjadnya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian introduction sampai conclusion. Nah, di bagian introduction Bapak Ibu itu kan sudah ada citasi. Nah, kita tinggalkan cara yang tadi Bapak Ibu. Ini pemindahan yang kedua. Sebelum itu di bagian teks kita bisa beri warna. Nah, untuk tanda mana yang dari template, mana yang dari manuskrip Bapak Ibu. Kita copy dulu manuskrip dari kita semua, kita copy. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita pastenya berbeda atau mungkin kita contohkan yang salah dulu. Kalau kita menggunakan paste yang seperti tadi bagaimana Mas? Nah, ini yang salah ya Bapak Ibu. Kita contohkan yang salah. Oke. Di sini sudah sesuai dengan tulisan Bapak Ibu. Tetapi kita cek. Nah, sitasinya hilang Bapak Ibu. Kalau sitasinya hilang, Bapak Ibu harus bekerja 2 kali mensitasi ulang. Nah, untuk menghindari itu Bapak Ibu, kita undo dulu. Kita di sini harus mempertahankan sitasinya. Caranya bagaimana, Mas? Nah, kita menggunakan paste biasa Bapak Ibu. Keep short formatting. Atau mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Ctrl V. Nah, atau yang ada gambar kuasnya, keep short formatting. Tinggal kita klik saja. Nah, walaupun ukurannya tidak sesuai Bapak Ibu, tetapi kita cek citasinya. Ctrl A. Nah, citasinya aktif Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus mempertahankan citasinya terlebih dahulu. Kemudian Mas, untuk menyamakan bagaimana? Nah, baru di sini kita gunakan
tuyul lagi Bapak Ibu. Kita ibaratnya seperti mengecek nih Bapak Ibu. Di sini di bagian template ibaratnya seperti catnya yang di dalam wadah. Kita arahkan dulu di bagian tulisan template. Setelah itu kita gunakan fitur format pointer di bagian kiri atas. Atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya kuas. Nah, kita klik kuasnya, tinggal kita cetkan atau kita blok Bapak Ibu. Kita blok, tahan sampai introduction di manuskrip kita. Setelah itu kita lepas saja. Kita lepas. Kita ke atas. Oke, sitasi aman Bapak Ibu. Kemudian untuk ukuran font sama. Tinggal yang dari template kita hapus Bapak Ibu. Tadal. Nah, sudah nih Bapak Ibu introduction. Kemudian kita masuk ke manuskrip kita lagi. Tinggal kita copy nih Bapak Ibu. Sampai conclusion. Kita copy. Oke, kita copy dulu. Nah, kita copy biasa. Kemudian kita masuk ke template nih Bapak Ibu. Saya besarkan kalau sudah seperti ini. Kita enter dulu Bapak Ibu. Kemudian paste biasa, Ctrl V. Atau mungkin keep short formatting. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita benarkan atau kita rapikan ke atas. Nah, sebelum itu kita benarkan headingnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Material and method. Kita cari heading dari introduction. Caranya sama Bapak Ibu. Kita klik heading introduction, kemudian format pointer di bagian kiri atas. Nanti kalau aktif mendekati tulisan, dia berubah menjadi kuas. Tinggal kita cari material and methodnya. Kita kuas. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian di bagian introduction tadi ada angkanya, Mas. Kemudian di bagian ini belum ada. Nah, kalau dari template Bapak Ibu ada angkanya secara otomatis ketika menggunakan format pointer itu harusnya juga otomatis. Berarti di introduction tadi angkanya juga manual nih Bapak Ibu. Tinggal kita kasih angka secara manual. 2 titik. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan bodinya atau isi dari material and method. Caranya bagaimana? Kita cari body dari introduction yang sudah benar, Bapak Ibu. Klik di mana aja, bebas. Kemudian format pointer lagi kita puas. Di sini kita blok, kemudian lepas. Nah, sudah Bapak Ibu. Tinggal kita rapikan dulu. Kemudian kita rapikan headingnya, result and discussion. Caranya sama, kita cari heading yang sudah benar, format pointer, kemudian kita blok, lepas. Kita kasih angka 3. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita benarkan body result and discussion-nya. Tetapi di sini ada gambar nih Bapak Ibu. Kalau ada gambar nanti jangan sampai ikut ke format pointer. Kalau ikut nanti rusak nih Bapak Ibu. Kita contohkan yang salah Bapak Ibu. Kita klik format pointer. Nah, kita contohkan yang salah dulu. Oke. Coba gambarnya ikut. Lepas. Nah, gambarnya akan hilang Bapak Ibu, mengecil atau tertimpal. Kita undo dulu. Kalau Bapak Ibu ada gambar, kita klik dulu, kemudian format pointer, gambar tabel itu jangan sampai ikut, cuma sampai figur 1, lepas. Kemudian kita masuk ke gambar Bapak Ibu. Kalau gambarnya Bapak Ibu besar, kemudian Bapak Ibu perkecil seperti ini, oke. Nah, ini sebenarnya sudah sesuai Bapak Ibu, tetapi kita harus cek gambarnya itu kelihatan atau tidak.
Apalagi itu berkaitan dengan hasilnya Bapak Ibu. Kalau gambarnya tidak terlihat, Bapak Ibu perkecil seperti ini, Bapak Ibu mau melaporkan apa hasilnya? Itu juga di reject, Bapak Ibu. Terus bagaimana Mas untuk menanggulanginya? Nah, kita undo dulu. Bapak Ibu silahkan merubah menjadi satu kolom. Caranya kita blok keterangan gambar dan gambarnya, kemudian masuk ke bagian layout Bapak Ibu. Saya perbesar aja. Oke. Kita masuk ke layout, pilih bagian kolom, pilih one. Nah, nanti gambarnya akan menjadi satu kolom. Kemudian kita cek di atas bagaimana, Mas? Di atas dua kolom nih, Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya tetap dua kolom. Berarti yang dibuat satu kolom itu hanya gambarnya. Setelah itu, Bapak Ibu, di bagian bawah kita cari keterangan gambarnya dari template bawah. Nah, di sini ada keterangan figur. Kita klik Bapak Ibu, keterangan gambar, kemudian masuk ke home format pointer. Kita cari gambar kita. Tinggal kita kuas, kemudian lepas. Nah, tadi yang diminta diper- ditebalkan atau dibut itu hanya figur satu. Tinggal kita hilangkan tebalnya. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian sama di bawahnya kita sesuaikan, cari yang sudah benar, format pointer Bapak Ibu. Nah, kita sapu atau kita blok tahan sampai sebelum menemukan tabel, gambar, atau grafik. Oke, bawah lagi. Nah, sampai figur 2 kita lepas. Kemudian ini ada gambar lagi nih, Bapak Ibu. Kita buat satu kolom saja. Caranya keterangan gambar dan gambarnya saja. Oke, ikut ternyata. Kita ulang yang ngeblok. Kemudian masuk ke layout. Kemudian kolom, kita pilih one. Nah, sudah Bapak Ibu. Tinggal kita cari ke atas keterangan gambarnya. Masuk ke home, format pointer lagi. Tinggal kita kuas, lepas. Figur 2 kita tebalkan Bapak Ibu. Setelah itu kita benarkan headingnya. Conclusion. Cari heading yang sudah benar Bapak Ibu. Kemudian format pointer lagi. Kita ke bawah. Tinggal kita puas. Kita kasih angka 4. Nah, untuk body sama kita cari yang sudah benar. Format pointer. Kita blok. Oke. Ke atas. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian untuk gambar dibuat satu kolom itu apakah diperbolehkan Mas? Diperbolehkan Bapak Ibu. Kalau gambar Bapak Ibu itu besar. Berlaku juga untuk tabel dan grafik itu boleh. Kalau besar dibuat satu kolom itu boleh Bapak Ibu. Kemudian tinggal dari template kita hapus saja. Hapus dari template sampai conclusion. Kita del. Oke. Kemudian masuk ke bagian acknowledgement nih Bapak Ibu. Ucapan terima kasih. Nah, di bagian ucapan terima kasih itu kan tidak ada citasi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan paste yang tadi Bapak Ibu. Paste spesial yang ada huruf A-nya.
Kita copy dulu, kita copy, kemudian kita blok, kita timpa saja. Klik kanan, keep text only. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk pemindahan template ini itu hanya ada beberapa fitur. Yang pertama paste. Paste spesial atau yang ada huruf A-nya berlaku kalau tidak ada sitasi seperti judul, autor, afiliasi, abstrak. Kemudian pemindahan kedua itu kita menggunakan paste biasa. Kita menggunakan paste yang keep short formatting, Bapak Ibu. Atau mungkin bisa tekan Ctrl V untuk mempertahankan style. Ya, mempertahankan citasinya. Itu berlaku untuk introduction sampai ke bawah yang ada citasinya, Bapak Ibu. Kemudian untuk menyesuaikan fontnya kita gunakan format pointer Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu menyebutnya kuas. Nah, pada intinya hanya kita gunakan itu Bapak Ibu fitur-fitur itu. Setelah itu deh Bapak Ibu, kita masuk ke bagian referensi. Nah, di bagian referensi ini Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan copy paste dari artikel sebelumnya. Nah, Bapak Ibu jangan copy paste dari ini. Terus bagaimana Mas? Di sini kita menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Kita buka Mendeley-nya, kita minimize. Setelah itu Bapak Ibu arahkan kursornya di bagian referensi. Bapak Ibu harus pastikan ya untuk kursornya ada di bagian referensi. Jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu kursornya ada di mana, tahu-tahu nanti ketika Bapak Ibu insert bibliografi muncul di tengah-tengah body introduction. Nah, itu kan tidak lucu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu kursornya baru masuk ke bagian reference. Nah, cukup kita klik sekali saja nih Bapak Ibu, insert bibliografi. Kita tunggu. Nah, langsung masuk nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menulis ulang. Kemudian Mas ini pakai angka. Sedangkan yang di sini EPE 7. Tinggal kita rubah stylenya nih Bapak Ibu. Menggunakan EEE. Nah, sudah sesuai Bapak Ibu. Ternyata belum, masih ada jarak antar angka dan tulisan. Tinggal kita sesuaikan, kita blok ke atas. Kita gunakan penggaris Bapak Ibu atau ruler. Nah, sudah sesuai tinggal yang dari template kita blok. Oke, kita hapus. Nah, Mas, nanti kalau stylenya ada catatan kakinya bagaimana, Mas? Nah, coba kita cari yang ada catatan kaki nih, Bapak Ibu. Misalnya Chicago manual. Oke, kita rubah dulu. Nah, langsung Bapak Ibu ada catatan kakinya tanpa Bapak Ibu mengedit secara manual atau menuliskan catatan kakinya manual. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jurnal tujuannya. Nah, kalau di sini langsung muncul catatan kakinya nih Bapak Ibu. Nah, tanpa Bapak Ibu repot-repot menulis catatan kakinya. Coba kita kembali ke E-Triple-E. Oke, Bapak Ibu, sampai sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, tentang pemindahan template-nya? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, untuk
untuk pemindahan templatenya. Oke. Kalau tidak ada nih Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi ya Bapak Ibu. Di dalam artikel itu meminta 300 dpi. Nah ini Bapak Ibu, figure resolutionnya 300 dpi. Untuk merubahnya bagaimana Mas? Kita bisa dari sini Bapak Ibu gambarnya. Coba kita save saja, save as picture, masukkan ke download aja. Atau mungkin di D boleh, misalnya gambar 2 kita save. Masuk ke bagian D. Nah, di sini ada gambar 2 Bapak Ibu. Untuk mengeceknya gimana Mas? Kita bisa klik kanan Bapak Ibu, kemudian masuk ke bagian properties, kemudian masuk ke detail. Saya zoom, ternyata di sini belum memenuhi syarat Bapak Ibu. Ada horizontal resolution dan vertical resolution, hanya 120 dpi. Padahal yang diminta 300. Kita perkecil dulu, kita silang. Nah, untuk merubahnya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Google Chrome, kemudian convert DPI online. Nah, oke. Kita bisa merubah dengan cara convert DPI online, Bapak Ibu. Kemudian kita cek ke bawah. Nah, kalau saya biasanya pakai yang paling atas, Bapak Ibu, convert tone. Kita klik kanan, open. Di converton ini Bapak Ibu, kita bisa mengkonvert DPI dari 72, 150, 200, 300 sampai 600. Atau mungkin kita bisa custom nih Bapak Ibu, order. Berhubung yang diminta 300, kita klik 300, kemudian kita choose image, pilih gambarnya. Tadi ada 2D, gambar 2, kita open. Nah, nanti otomatis langsung ke download Bapak Ibu. Coba kita cek di bagian download. Kita cek Bapak Ibu. Apakah benar 300 dpi atau tidak? Kita klik kanan, properties, detail. Sudah menjadi 300 dpi Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan ke artikel atau template-nya tadi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nih Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin ada yang Mas, ditanyakan. Iya Bapak Ibu. apakah bisa dibantu dengan membuatkan seperti catatan petunjuk? Jadi kan kalau ini nanti ada videonya ya, Iya. maksudnya mungkin dalam bentuk Word atau dalam bentuk PPT, narasi tahap-tahapnya gitu. Oke. Kalau untuk tahap-tahapnya emang tidak ada, Ibu. Jadi hanya apa? Mungkin bisa melihat rekamannya ini lagi, Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, makasih. Iya, Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan mengenai pemindahan template. Oke. Kalau tidak ada nih, Bapak Ibu. Mungkin kemarin di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang yang namanya Grammarly ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan mempraktekkan nih Bapak Ibu Grammarly. Oke. Sebelum itu silahkan pastikan laptop Bapak Ibu terinstall Grammarly terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terinstall Grammarly Bapak Ibu. Silahkan nantinya Bapak Ibu menggunakan akun yang berbayar atau berlangganan.
karena fiturnya ini akan terbuka semua Bapak Ibu. Kita open. Nah, fiturnya akan terbuka semua. Oke, mungkin mengulang di pertemuan ketiga nih Bapak Ibu. Kita cek correctness. Correctness ini Bapak Ibu itu memperbaiki grammar, kemudian tanda baca dari Bapak Ibu, kemudian kalau harusnya garing atau koma, nah nanti akan dibenarkan oleh correctness Bapak Ibu. Setelah itu ada clarity. Clarity itu Bapak Ibu biar memudahkan tulisan Bapak Ibu untuk dibaca. Yang awalnya bertele-tele nanti akan dipersingkat oleh clarity ini. Kemudian engagement. Biar tulisan Bapak Ibu lebih menarik dan efektif. Contohnya, kalau Bapak Ibu mempunyai kalimat yang apa ya? Bahasanya berulang-ulang. Saya menceritakan sebuah cerita yang ceritanya. Nah, nanti akan dipilihkan dengan kosakata yang lebih banyak Bapak Ibu. Misalnya saya menceritakan sebuah kisah. Nah, cerita dengan kisah kan maknanya sama Bapak Ibu. Tetapi biar membuat tulisan Bapak Ibu itu lebih bervariatif, banyak kosakata, kemudian delivery atau yang berwarna ungu. Ini biasanya lebih ke SPOK-nya Bapak Ibu dari sistem penulisannya. Kita kerjakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk Grammarly sendiri itu pastikan artikel Bapak Ibu sudah berbahasa Inggris semua. Nah, kalau sudah berbahasa Inggris seperti ini baru nanti silahkan menggunakan Grammarly. Nah, Mas, caranya untuk mentranslate bagaimana? Artikel saya masih berbahasa Indonesia. Nah, nih Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu blog, jangan sampai citasi ikut Bapak Ibu. Oke, mungkin lebih memudahkan kita ganti ke APA saja. Nah, untuk translatornya Bapak Ibu atau menginggriskan, silahkan per kalimat. Nah, kita klik kanan atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Google Translate juga. Anggap saja ini. Kemudian sesudah citasi. Oke. Sesudah citasi nih Bapak Ibu, kita klik kanan lagi, translate. Kemudian insert. Nah, nanti per kalimat Bapak Ibu, jangan sampai citasi ikut. Kalau citasi ikut, biasanya citasinya akan rusak. Atau mungkin bisa menjadi manual writing Bapak Ibu. Kita undo. Oke. Kemudian kita masuk ke Grammarly. Sebelum itu kita harus setting nih Bapak Ibu di Grammarly di bagian adjust goal. Kita zoom. Nah, di bagian adjust goal kita klik, kita setting audiennya expert, formalitinya formal, kemudiannya domainnya akademik Bapak Ibu. Setelah itu dan Nah, kalau Grammarly ini Bapak Ibu itu cuma klik sama klak. Klik sama klak Bapak Ibu. Oke, kita langsung contohkan saja di sini Bapak Ibu. Set. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan update all, silahkan di tong sampah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu memilih update all, takutnya di daftar pustaka itu juga ikut terganti. Padahal kita tidak boleh mengedit daftar pustaka, Bapak Ibu. Tinggal kita tong sampah saja. Kemudian di sini update all lagi, tong sampah lagi. Nah, di sini adalah template dari jurnal. Grammarly menyarankan ada titiknya, kita tidak usah pakai, kita del.
ke bawah lagi seperti kemarin Bapak Ibu ensentionis atau ekstensionis. Komanya sebelum S atau sesudah S tinggal kita pilih. Kemudian ke bawah lagi Bapak Ibu. Nah, clarity. The study conclude that. Kemudian yang berwarna merah Bapak Ibu. The farmer itu dihapus Bapak Ibu, dicoret, diganti individual karakteristik. Nah, tinggal kita replace saja di tulisan Bapak Ibu itu juga akan terganti Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu scroll di bagian kanan nanti juga akan mengikuti Bapak Ibu. Nah, kita tinggal replace saja. Oke, ternyata off add itu nggak perlu kita hilangkan. Tinggal kita klik saja Bapak Ibu. Di sini kan ada ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita klik aja langsung otomatis di bagian kiri hilang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan atau mengetikkan ulang. Replace this version. Kita klik lagi. Nah, coba ada nggak delivery? Coba. Nah, oke. Di sini Bapak Ibu. Ternyata ter- terlalu banyak spasi. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, oke. Ternyata dibuat sustainability strip data. Coba kalau kita mencari engagement. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu. Next. Next di sini kita bisa ganti dengan following atau subsequent. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pilih salah satu. Misalnya subsequent, kita klik. Kemudian ke bawah lagi. Main bisa diganti leading. Tinggal kita klik Bapak Ibu. Jadi cuma klik sama klik nih Bapak Ibu. Kemudian coba kita ke al isu. Nah, kalau kata Pak Jo nih Bapak Ibu. 84 al isu itu adalah daftar Bapak Ibu, daftar dosa dari paper Bapak Ibu sebelum disubmit. Pastikan nanti harus nol Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita cek di daftar pustaka nih Bapak Ibu. Nah, di daftar pustaka itu kan juga dibenarkan ya Bapak Ibu, Grammarly. Cukup kita dismiss semua atau tong sampah semua Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu, Grammarly ini hanya alat atau mungkin bisa dikatakan tuyul atau AI, semi AI. Nah, kendali penuh itu ada di tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Wah, ini saran Grammarly tidak tepat nih. Bapak Ibu bisa menggunakan dismiss saja, dihapus. Jadi tidak perlu menggunakan saran Grammarly, Bapak Ibu. Nah, ibaratnya ketika ada balapan kuda yang bikin menang itu bukan kudanya, tetapi jokinya. Jadi kuasa penuh Bapak Ibu itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri untuk menggunakan Grammarly ini. Misalnya nih Bapak Ibu, ada rumus atau mungkin ada nama Latin. Menurut Grammarly salah penulisannya. Nah, padahal Bapak Ibu sudah benar penulisan nama Latin atau rumusnya seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu dismiss saja. Tong sampah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu nih Bapak Ibu mengenai Grammarly dan tadi Bapak Ibu template. Silahkan Bapak Ibu. Saya izin minum sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan mengenai template dan Grammarly ini Bapak Ibu.
dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Atau malah Ya Mas, itu maaf bukan? Iya, tadi Pak. ada apa panjenengan menyampaikan untuk mentransit ke bahasa Iya. Inggris itu per kata apa per paragraf? Kalau per kata Per, itu seperti apa, per paragraf itu seperti apa gitu. Oke, baik, Bapak. Tun. Oke, baik, Bapak. Jadi nanti untuk uh, kalimat yang Bapak Ibu translate itu sebaiknya per kalimat, Bapak. Maaf, tadi mungkin salah kata ya. Nah, per kalimat dari titik ke titik. Jadi jangan sampai sitasi ikut, Bapak Ibu. Kalau sitasi ikut nanti bisa merusak digital writing menjadi manual writing, Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah apa ya? Translate menggunakan dokumen. Jadi satu dokumen itu Bapak Ibu translate menggunakan Word-nya. Itu bisa, tetapi kesulitannya ketika Bapak Ibu mau memindah jurnal. Dia itu menjadi yang awalnya menggunakan Mendeley digital writing itu menjadi manual writing. Ketika mau menyesuaikan sitasi itu tidak bisa diganti Bapak Ibu. Jadi nanti per kalimat Bapak. Seperti itu Bapak Multazam. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Oke. Mungkin atau dari Mbak Biwi ada tambahan. Selamat malam Mbak Biwi. Ya, malam Mas Hafid. Baik, tadi pemaparannya sudah cukup jelas begitu nggih. Apakah dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dirasa sudah cukup jelas terkait template Bapak Ibu? Oke, baik. Semisal belum ada, begitu nggih. Em, Terkait template, apakah ada Bapak Ibu yang masih kesulitan terkait materi pertama hingga materi terakhir kemarin? Kalau berbayar, bagaimana caranya, Mas? Oke, ini Bu Herniati boleh tahu untuk berbayarnya yang dimaksudkan yang seperti apa, Ibu? Berbayar pada jurnalnya atau oh, Grammarly. Baik, Ibu. Jadi nanti memang Grammarly itu ketika Ibu menggunakan yang premium memang harus berbayar. Ibu bisa berlangganan langsung lewat Grammarly-nya, kalau nggak salah 12 USD, atau Ibu bisa menggunakan atau membeli akun gitu melalui e-commerce seperti Shopee dan lain sebagainya. Itu monggo diperbolehkan Ibu gitu. Biasanya memang kalau di Shopee atau di e-commerce itu menggunakan akun sharing, tapi ketika ibu sudah menautkan Grammarly di dalam Word, ibu tidak menjadi masalah kalau menggunakan akun sharing gitu. Monggo bisa lewat Shopee, Ibu. Jadi kalau mau coba-coba, mau mencoba itu bisa yang sebulan dulu begitu, Ibu. Gitu, Ibu Herni. Ibu Herni. Oke, nah, apakah Bapak Ibu ini Ibu Ratih, jika jurnal tidak menyediakan template, bagaimana cara kita bisa memastikan tulisan kita sudah sesuai dengan yang diinginkan jurnal? Mungkin Mas Hafid, monggo bisa dijawab terlebih dahulu terkait hal ini. Oke. Baik Mbak Biwi. Jika jurnal tidak menyediakan template, bagaimana cara kita memastikan tulisan kita sesuai dengan yang diinginkan jurnal? Nah, nantinya Bapak Ibu di bagian auto guideline, walaupun tidak ada template-nya, itu pasti ada aturannya. Misalnya menggunakan font sekian, Times New Roman, ukuran 12 untuk judul. Kemudian
heading introduction menggunakan Times New Roman 10. Nah, nanti hanya instruksi seperti itu saja, Bapak Ibu. Misalnya, dari isi introduction menggunakan Times New Roman 9. Nah, kita tinggal sesuaikan aja, Bapak Ibu. Itu sebenarnya malah memudahkan Bapak Ibu untuk pemindahan template atau menyesuaikan daripada yang ada template-nya, Bapak Ibu. Seperti itu, Ibu Ratih. Biasanya ada di author guideline, Ibu. Apakah sudah terjawab dari Ibu Ratih? Oke. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika masih ada pertanyaan nih, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa ditambahkan sedikit, Mas. Apakah boleh jika mengambil artikel yang sudah terbit, kemudian menyesuaikan template-nya, gitu? Baik. Oke, pertanyaan bagus nih, Pak Vivi. Nah, kalau kita mengambil yang sudah terbit, Bapak Ibu, kemudian kita convert ke menjadi Word. Nah, di situ biasanya akan rusak, Bapak Ibu. Jadi silahkan mending sesuaikan dengan author guideline-nya atau instruksinya saja daripada Bapak Ibu mendownload artikel yang sudah terbit, kemudian Bapak Ibu convert ke Word. Biasanya itu pasti akan rusak. Dan di dalam template tersebut itu ada seperti apa ya? Yang harusnya diisi editor. Contohnya DOI, kemudian tanggal submit, kemudian tanggal publishnya. Nah, itu kan yang ngisi editor ya Bapak Ibu, bukan ranah kita. Nah, ketika Bapak Ibu convert, pasti tanggalnya itu juga ada, Bapak Ibu. Nah, jadi kita hindari saja mencari dari jurnal yang sudah terbit, Bapak Ibu. Oke. Oke, baik nih. Biasanya ada di auto guideline, cuma saya suka nggak pede kalau nemu jurnal yang kayak gitu. Oke, Ibu. Sebenarnya itu malah memudahkan Bapak Ibu kalau tidak ada template-nya. Nah, itu Bapak Ibu diberikan apa ya? eh lebih, ibaratnya lebih senggang lah daripada yang ada template-nya tadi, Bapak Ibu. Nah, mungkin kelemahannya itu, wah ini sudah benar atau belum ya, wah ini sudah sesuai belum. Nah, itu membuat Bapak Ibu menjadi ragu. Tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu mengikuti author guideline-nya itu tidak masalah Ibu. Berarti. Oke. Mungkin ada lagi nih Bapak Ibu mengenai template ini Bapak Ibu atau mungkin author guideline-nya. Mas kok author guideline-nya itu susah ya dicari atau mungkin itu kok agak membingungkan ya. Nah, nanti biasanya ada juga nih Bapak Ibu yang modelan ketika Bapak Ibu klik author guideline itu muncul PDF-nya. Di dalam PDF tersebut ada aturan-aturannya Bapak Ibu. Baru dituliskan misal fontnya sekian, ukurannya sekian itu juga ada. Terkadang itu membuat kita apa ya? eh Kesulitan memahami juga Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu baca secara teliti di bagian author guideline-nya. Mungkin dari Mbak Biwi ada tambahan lagi atau mungkin mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain nih. Baik Mas Hafid, oke terima kasih. Nah memang terkait template ini, jadi Bapak Ibu bisa, sangat bisa untuk mengecek gitu nih. Apalagi kalau misalkan publisher besar seperti halnya dengan Elsevier, kemudian Terran Francis, Sake, dan sebagainya. Memang template-nya itu rata-rata mengikuti publisher. Jadi jurnal-jurnal itu template-nya sama atau bahkan tidak memiliki template. Jadi
apa kembali lagi ke autornya, bebas boleh mengirimkan seperti apa begitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di bagian terkait referensi penggunaan style begitu ya apa yang disampaikan oleh Mas Hafid. Tadi silahkan bisa dicek kembali kemudian nanti silahkan dilengkapi kebutuhan apa saja yang harus ditambahkan di dalam manuskrip begitu Bapak Ibu. Nah, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali begitu terkait template? Karena sepertinya template ini memang sangat mudah Bapak Ibu. Jadi hanya memindahkan tadi menggunakan triksnya adalah copy paste. Ada yang namanya keep text only, ada yang pakai sapu-sapu, begitu nih. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mencoba begitu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin atau ada kesulitan begitu? Mungkin terkait materi-materi sebelumnya, boleh sekali untuk didiskusikan. Oke, sepertinya belum ada nggih. Nah, nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom eh, lewat grup begitu atau bisa japri kepada kami Bapak Ibu. Mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, kita mohon izin untuk menutup dulu webinar pada malam hari ini. Dan nantinya Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup panjang begitu untuk bisa menyelesaikan papernya. Bagaimana Pak Multazam? Minta izin Bu. Tadi Nggih, saya ketinggalan sama Mas Hafid Tadi nggih, lo boleh. untuk mengulangi sedikit untuk transit tadi lo langkahnya. Oh, begitu. Oke, oke, Baik. oke. Langkah Siap. aja. Matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami Bapak. Monggo Mas Hafid mungkin bisa dibantu untuk mengulangi terkait translate-nya begitu nggih. Monggo. Ya, izin share screen Bapak Ibu. Untuk translator Bapak Ibu, misal coba ke atas di bagian introduction. Nah, kita rubah ke Indonesia dulu nih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Untuk translatornya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu blok saja. Citasi jangan sampai ikut Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan ikut. Sampai sebelum citasi, kemudian bisa klik kanan translate atau mungkin menggunakan review, kemudian language, translate selection. Nah, kita pindah nih Bapak Ibu. Harusnya Indonesia Inggris, tinggal kita pindah saja, kita insert. Kemudian sama kalimat kedua kita blok. Nah, di sini ketika muncul Bapak Ibu, ketika di blok nanti akan berubah, tetapi agak menunggu. Kita insert lagi. Setelah itu sama Bapak Ibu, setelah citasi, jangan sampai citasi ikut lagi. Kita blok, belum berubah Bapak Ibu. Kalau tidak berubah, kita close, kita ulang. Tinggal kita insert. Nah, seperti ini Bapak untuk translatornya Bapak Mustazam. Bagaimana Bapak? Ya, matur nuwun Mas. Suwun. Baik, Bapak. Ya, ya, sama-sama Bapak. Oke, mohon pencerahannya lebih baik yang mana antara Grammarly, DeepL, dan Quillbot. Nah, itu tergantung dari penggunaannya nih Bapak Ibu. Kalau Grammarly itu hanya untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris Bapak Ibu. Kemudian DeepL Bapak Ibu, itu seperti Google Translate untuk dari apa ya merubah bahasa dari Indonesia ke
Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu memakai yang gratis itu sama saja. Itu bahasanya belum halus Bapak Ibu. Nanti lebih baiknya menggunakan Grammarly. Dan kemudian ada Quillbot. Nah, kalau Quillbot fungsi utamanya itu buat parafase Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan fungsi utamanya. Walaupun di bagian Grammarly tadi ada plagiasi Bapak Ibu, kita jangan gunakan karena itu bukan fitur utamanya. Jadi kita apa ya, ibaratnya bisa dikatakan mementingkan fungsi utama dari aplikasi tersebut buat apa, biar lebih maksimal. Seperti itu Ibu Rati. Apakah sudah terjawab Ibu Rati? Oke, sudah siap. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain nih, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, kita cukupkan di pertemuan malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke. Tempat dan waktu mungkin saya kembalikan ke Mbak Bibi. Halo Mbak Bibi. Baik, Mas Safi, terima kasih atas pemaparan dan diskusi hangat pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini mau diizin kita cukupkan terlebih dahulu, begitu nggih. Ternyata waktunya lebih cepat daripada biasanya. Nah, untuk Bapak Ibu silahkan bisa melanjutkan papernya, menyelesaikan papernya, kemudian nantinya bisa kalau ada yang Bapak Ibu yang ingin submit di pertemuan ke-7, bukan pertemuan ke-8, boleh sekali nanti papernya dikirimkan ke kami untuk kita bantu turnitinkan, gitu nggih. Bapak Ibu bisa mendapatkan akses fasilitas turnitin 1 kali sebelum Bapak Ibu submit, begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa manfaatkan waktu ini gitu ya untuk bisa menyelesaikan papernya. Kalau ada kesulitan bisa sampaikan ke kami Bapak Ibu. Semangat selalu Bapak Ibu. Mohon izin menutup webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Salam. salam Q1. Mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Salam. Kak. Terima kasih Bapak. Ya.